Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali bersama saya, temannya Via. Dan saya, temannya Dita. Setelah sekian lama kita tidak berteman, dan kini kita berteman kembali dalam acara Serasi, semangat berkarya dan menginspirasi. Alhamdulillah. Banget ya rasanya ya. Udah lama banget kita nggak. Lama banget, sudah kira-kira sekitar hampir 1 tahun lalu lah. Iya benar. 1 tahun lalu ya kita terakhir ya. Iya benar-benar. Dan ternyata ini sudah banyak sekali yang tanya gitu. Saya tuh di Japri, di Japri di WA kapan Serasi tayang? Banyak kapan tayang gitu. Ini banyak yang menginginkan. Iya, menginginkan Serasi tayang maksudnya. Tayang. Tahu siapa yang Japri saya tuh sudah? Siapa ya? Ya nomornya Ustazah Via sendiri. Sejak kapan saya seperti itu? Iya. Gak apa-apa ya. Itu jadi membuat sebenarnya nggak saya aja loh sebenarnya. Iya. Yang pingin sekali kita dengerin sharing-sharing. Apalagi kalau udah ketemu sama pemateri-pemateri yang hebat-hebat ya. Insya Allah. Nah, sebenarnya semua orang itu menunggu akan adanya Serasi. Insya Allah. Ya kan? Betul. Nah, makanya yang ditunggu itu apanya sih? Gak mungkin saya dan Ustazah Via. Yang ditunggu adalah pemateri-pemateri yang hebat, narasumbernya, bintang tamunya. Karena Allah, setelah yang kemarin kan bintang tamunya kita kan kebanyakan santri ya. Yang kali ini juga masih santri sih, santri. Kita akan bahas sesuatu yang bermanfaat. Kali ini topiknya itu salah satu santri yang sangat menginspirasi. Betul sekali. Nah, sebelum ke perkenalan ya, kita mengenalkan santri kita ini siapa. Pasti sudah nggak sabar kan? Iya. Sama pasti pengen tahu kan ya. Siapa sih pemateri? Siapa sih gitu? Narasumbernya siapa lagi nih? Nah, sebelum kita penasaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Betul ya. Supaya channelnya tetap tayang gitu ya. Kalau di subscribe kan bisa ada ini. Dan yang terpenting biar kita tetap bisa berbagi inspirasi. Betul ya, benar ya kan? Benar sekali. Mimpi Ustazah Dita punya mimpi? Punya, sudah tentu saja. Mimpi apa? Mimpi saya Ustazah Via. Setiap malam itu buruk berarti. Saya hantu ya. Sudah. Kita tetap berteman ya. Berteman. Karena kan saya di sini. Nanti keluar dari sini nggak berteman. bersahabat. Masya Allah. Yang mengganggu jadikan sahabatku. Lagunya Pandu itu ya. Baik ya, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bermimpi. Semua orang, kata Ustazah Via tadi menyampaikan, semua orang itu punya mimpi. Tapi nggak semua orang itu mau mewujudkan mimpinya, mau mewujudkannya. Jadi itu yang kita bahas hari ini, bermimpi dan berusaha untuk mewujudkannya. Pasti semuanya yang menyimak hari ini, video ini pasti punya mimpi dan berusaha mewujudkannya. Tapi ini nanti narasumber kita itu bisa insya Allah bisa menginspirasi kita bagaimana berusaha mewujudkannya, bagaimana menghadang segala rintangan, menghadapi semua tantangan. Betul. Insya Allah ya. Siapa itu? Ada lagunya itu, Ustazah? Iya, ada lagunya. Hadapilah segala. Itu semua nasi-nasi jadi dia. Masya Allah ya. Kok suaranya kayaknya enak banget ya. Dulunya pernah. Oh, maksudnya. Iya, tapi lebih enak diam, Bu. Tapi suaranya enak, Ustazah. Oh, maksudnya kalau saya punya. Iya. Oke, sudah. Enggak terima ya, Mas. Iya, baik. Nah, jadi pada kesempatan ini tadi saya ngomong kesempatan terus gitu. Sudah kasih kesempatan terus ya. Ngomong kesempatan. Ya, jadi narasumbernya bintang tamu kita kali ini adalah santri. Ananda ini adalah Ananda yang sudah diterima ya di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Insyaallah. Jadi Ananda ini terbaik Ustazah, nggak asal perguruan tinggi. Jadi Ananda ini baru lulus tahun ini Ustazah Via. Dan alhamdulillah kemarin beberapa pekan yang lalu sudah pengumuman hasil tesnya melalui jalur UTBK. Insyaallah. Jalur tes tulis Ustazah ya. Keren. Iya betul. Ya. Nggak penasaran kampusnya apa? Oh penasaran? Nggak tanya ya? Itu saya nunggu ditanya. Oke. Penasaran banget nih. Kampus mana nih? Kampusnya ini adalah kampus Universitas Gadjah Mada. Oh, Masya Allah. Kalau Ustazah Dita Gajah. Oke. Enggak ya sudah. Enggak usah. Ustazah Dita produk lah. Kita harus sensor. Iya baik. Saya dulu juga pernah diterima di sana Ustazah di Universitas Gadjah Mada.
Oh iya, Masya Allah, bener loh Ustazah Dita. Terima saya. Ya Allah. Masuk saya di situ. Sampai masuk di situ. Iya masuk terus keluar lagi ke gerbangnya. Cuma beberapa menit aja ya, karena saya melakukan kunjungan sudah di situ. Ya mudah-mudahan nanti S2 atau S3-nya yang kita bisa diberikan kesempatan ke sana. Ya amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Apalagi seperti ini tuh banyak malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Amin, Karena amin. kita berbagi informasi yang Ya, sangat bermanfaat. betul. Pasti malaikat tuh semua kumpul sama kita. Insya Allah, amin, amin. Nanti juga yang disampaikan Ananda ini adalah ilmu juga, banyak ilmunya Insya Allah ya Ustazah. Ya, tak kenal maka tak aruf. Ya, sebelum Ananda menyapa kita semua, saya akan memperkenalkan Ananda ini. Oke. Jadi namanya adalah Ananda Syifa Asmi Larasati. Bagus banget ya namanya. Iya, Syifa. Syifa Kesembuhan Asmi ya, Larasati. Syifa ini. Masya Allah. Iya. Obat apa sembuh ya? Yes, dipikir sendiri aja, sudah selesaikan sendiri aja ya. Oke. Namanya Syifa. Ya Mbak Syifa ini, Ananda Syifa Mbak ini Syifa. adalah santri kita yang baru lulus dan tadi sudah disebutkan diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia yaitu UGM. Jurusannya adalah arsitek. Arsitek. Luar Iya, biasa betul. ya, arsitek. Ini Jurusan asli mana? Aslinya dari Pontianak Ustazah. Jauh ya. Iya, Ternyata santri- Mondok Aroma Putri ini banyak dari santri Iya. yang jauh-jauh juga Iya, ya. benar. Termasuk Santri-santrinya dari banyak Pontianak. di beberapa sudah tersebar insya Allah di beberapa wilayah di Indonesia santri-santri kita. Jadi di sini insya Allah nanti akan ketemu dengan berbagai latar belakang budaya dari santrinya gitu. Tapi tetap Satu jua, yaitu kayak slogannya siapa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, iya. Masya Allah. Baik. Langsung aja ya Iya. mungkin kita. Kalau kita kelamaan ngobrol nanti ganti Gantinya- channel nanti ini. Kan yang di gitu, rumah. Syifanya lama-lama keluar dari Zoom. Astagfirullah. Iya, Jangan live dulu ya, Nanda Iya. Syifa ya. Oke. Baik. Langsung aja kita sapa. Sapa Ananda Syifa. Ya. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam, Ya, Ustazah. Insya Allah. Ini lama nggak ketemu, berapa bulan ini ya? Ya, sehat ya Syifa ya, kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Bu Bia, sehat ternyata. Sibuk apa ini? Nunggu masuk kuliah. Iya, Lagi benar. sibuk apa? Iya, Ustazah. Nggak ada sih sebenarnya kesibukan apa-apa, Us. Oh. sudah keterima itu nggak berlatih soal sudah Bia. Jadi yang diperlukan adalah mental menuju kampusnya ini habis ini gitu sudah ya. Iya, karena kan kalau di kampus itu sudah berbeda Iya, dari benar. ketika di SMA. Ya Iya iyalah. benar. Pernah kuliah ya? Pernah Ya, ya. masuk. Masya Allah. Ya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, ini Syifa ini salah satu santri yang sangat berprestasi sudah di sekolah kita di pesantren ini. Jadi gak salah insya Allah kita mengundang Ananda ini sudah karena inspirasi karya-karyanya itu sudah harus dibagikan ke orang lain supaya banyak yang tersemangati juga gitu. Semoga Itu saja. dengan adanya pertemuan kita dengan Syifa hari ini itu bisa menginspirasi semuanya. Amin, ya. amin. Gitu ya Syifa ya. Iya. Baik. Oke. Ya, Ustazah Bia kayaknya mau banyak tanya-tanya ini. Silakan Ustazah Bia. Tentu saya juga kan. Iya. Penasaran kan masih Ya. juga. Iya, dulu ya. aja. Saya dulu berarti. Oke, saya dulu berarti. Iya. Oke, Mbak Syifa. Nah, kenapa ini? Tadi kan sudah dijelaskan di awal sama Ustazah Dita. Katanya Mbak Syifa ini masuk di kampus UGM ya kan? Nah, kenapa ini kok bisa milih UGM ini karena minatnya Mbak Syifa sendiri atau dari orang tua atau dari yang lainnya ya kira-kira? Oh, jadi sebenarnya ya, Us ya. Dari kecil tuh kan kita tuh udah dikasih tahu tuh kalau harus kayak gini, kayak gitu, diarahin kan sama orang tua. Tapi saya mulai mikir gitu, kalau sebenarnya yang buat nentuin goals kita itu kalau bukan kita tuh rasanya bakalan percuma gitu. Sekalau kita ngewujudin sesuatu kan orang lain itu pasti ujung-ujungnya kalau ada apa-apa kita bakal nyesel kan ya Us ya. Betul. Jadi akhirnya saya milih buat ngebangun mimpi saya sendiri gitu. Dan orang tua saya mendukung apa yang saya mau gitu. Jadi ini semua memang saya rencanain dan saya mimpi ini saya bangun sendiri gitu. Insya Allah. Berarti support orang tua, kemauan diri sendiri jadinya kuat Insya ya. Allah. Oke, Tapi benar emang tekadnya yang Tekad. bulat Yang tadi kuat. itu Ustazah yang punya Iya, pengaruh sekali. besar di situ. Iya.
Berarti keyakinan itu yang harus dibentuk ya memang ya. Ketika kita itu punya mimpi dan harus bisa mewujudkan itu, berusaha untuk mewujudkan. Ini salah satunya nih kita juga. Iya, benar. Iya. Nah, terus kenapa ini kok yang dipilih itu di UGM dan jurusannya arsitek? Arsitektur. Insya Allah loh. Arsitek tuh. Insya Allah. Berarti di bidang apa yang harus ahli? IPA ya? Ya IPA, memang. Kan aneh-aneh. Iya, Saya orang IPS, ngoyo nanti kalau jadi arsitek. Saya ngitung uang aja udah nggak apa. Uang orang tadi. Uang orang tadi. Iya. Gimana sih Pak? Gimana Kenapa itu? itu? Kenapa kok Jadi, bisa yakin? Kalau UGM sendiri sebenarnya saya sih pingin UGM itu karena saya terpacu sama keluarga saya sendiri ya, dari kedua orang tua saya, kemudian ya saya juga mau punya alma mater yang sama kayak mereka gitu. Siap. Ya ibaratnya ya kalau mereka bisa saya juga harus bisa gitu kan. Walaupun zamannya beda, terlebih saya mikirnya ketika mau punya goals itu ya udah setinggi yang kamu bisa. Kalau saya pernah dapat kutipan itu, kalau suatu mimpi belum cukup bikin kamu takut, itu tandanya mimpi kamu belum besar gitu kan. Akhirnya saya mikir, kalau saya cuma mematok tujuan sama yang menurut saya bisa digapai, tandanya mimpi saya masih belum besar kan. Jadi akhirnya saya memilih UGM US. Awalnya saya menimbang lagi antara ITB, UI, atau UGM. Kemudian saya mikir kalau tempat yang udah ibaratnya tidak asing lagi itu Jogja gitu dibandingkan dengan ITB ataupun UI gitu. Jadi akhirnya saya memilih buat mematok tujuan itu di UGM. Gitu. Ternyata ini sudah. Kadang orang itu kan melihat hasil akhirnya saja ya. Oh, sudah diterima di sini. Ternyata perjalanannya panjang ya. Dia sudah merencanakan ini dari lama ternyata dari melihat orang tuanya. Berarti kan sudah sejak kecil ya si Pak ya. Punya keinginan untuk masuk ke UGM gitu ya. Wah, Kayaknya dari kecil ya. Iya, ternyata harus seperti itu, harus jauh-jauh hari ya. Iya, benar. Planning itu juga perlu makanya. Sepakat. Planning aja nggak dilakuin juga rugi. Makanya punya planning ya, terus juga dilaksanakan, berusaha mewujudkannya. Karena kalau planning aja nanti PKK lagi. mudah akan konsep. Iya. Benar. Oke. Terus kenapa arsitek sih Pak? Dari banyak jurusan yang lain, kenapa arsitek? Ya. Sebenarnya lucu sih ya ceritanya tuh. Jadi kalau dulu ya. biasanya kan Iya. biasanya tuh anak kecil itu kan suka kan ditanya mau jadi apa gitu, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi presiden bahkan kan ya. Tapi waktu itu saya cuma pingin jadi guru. Terus semua orang itu kayak ngelihat saya, kenapa jadi guru gitu. Padahal yang ngelihat kayak gitu tuh justru guru TK gitu kan ibaratnya. Tapi mungkin mereka mikir tumben aja ada orang pengen jadi guru gitu kan. Ya. Akhirnya saya telaah lagi masuk SD gitu ya. Terus masuk SMP. Ternyata saya tuh suka belajar. Udah itu aja intinya gitu. Dan setelah saya telaah lagi, saya tuh sempat bingung ketika masuk SD gitu. Karena dulu kan interestnya saya, sukanya saya itu jatuh pada seni gitu. Sebelum mengenal adanya hitung-hitungan atau bahkan nulis atau hafalan segala macam gitu. Lalu kemudian ketika saya udah dapat hitung-hitungan, ternyata saya suka gitu. Dan ketika itu saya mencari tahu apakah ada sih dua bidang ini yang digabungkan gitu. Antara kreativitas tapi juga butuh akurasi gitu kan. Akhirnya barulah saya nemukan arsitektur itu ketika masuk SMP kayaknya. Itu baru saya pingin gitu masuk arsitek. Tuh. Betul ya. Dia mengkolaborasikan dari bakat yang dia. Ternyata dari seni dan hitung-hitungan. Wah, sangat keren ini ya Pak. Cerdik gitu berpikirnya. Menjalani sesuatu kalau sudah maunya sendiri, terus sesuai dengan bakatnya itu pasti nyaman banget gak sih Ustaz Davian jalaninya? Ya gak sih? Jadi ketemu dengan tantangan apapun nanti di depan ya it's okay aja. Saya siap menjalani ini, betul. Karena gak semua orang itu bisa menikmati belajar. Wah ini si Pak ini sudah ketemu insya Allah. Bisa menikmati belajar. Oke. Gitu ya Ustaz Davian ya. Nah kemudian si Pak, impian kamu ini kan kalau bisa dibilang menurut orang ya, orang yang awam gitu, apalagi orang yang
mungkin nggak kenal kamu juga. Ketika kamu ditanya, Siva pengen kemana sih? Saya pengen ke UGM arsitektur. Pernah nggak sih kamu orang tersebut itu menyikapi impian kamu itu dengan sesuatu yang kurang baik gitu? Pernah nggak ngalamin itu? Tentu pasti, Yus. Sampai saking seringnya saya sampai seringnya. Mungkin ya karena saya berada di lingkungan orang yang nggak terlalu eksplisit atau mengungkapkan itu ya secara terang-terangan, tapi dari tatapan mereka, dari respon mereka yang beda itu udah jelas banget kalau mereka tuh nggak percaya sama mimpi saya. Banyak saking kenapa? Saking kenapa, Pak? Ya saking kayak gitunya, saya sampai diem-diem aja untuk nggak pernah bertanya ataupun apa ya, ibaratnya ngepoin itu di depan orang lain gitu. Iya. Jadi disimpan sendiri dan penuh dan meyakinkan diri sendiri kalau saya bisa gitu ya. Gitu gak sih Pak ya? Iya, soalnya kalau bukan saya yang meyakinkan diri saya, siapa lagi gitu kan ya? Nah, iya benar-benar nyambung ini. Tapi kayak gitu tuh jadi konflik juga ya dalam hati gitu ya, konflik batinnya dan sebagainya. Tapi dia bisa ngelaluin loh. Nah itu ya kan? Manajemen dirinya sendiri itu, memanage dirinya sendiri itu yang cukup sulit sebenarnya. Kalau sudah Via mengalami ya, saya sih enggak. Kayak bercanda. Pasti kita pernah mengalami masa-masa itu ya. Bahkan sampai sekarang mungkin seusia kita kayak gini itu juga pasti mengalami itu. Di saat orang lain ternyata itu enggak seirama, enggak sefrekuensi dengan apa yang kita mau gitu, dengan yang kita impikan. Nah terus karena kamu ternyata pernah menemukan orang-orang yang seperti itu di sekitar kamu, itu gimana sih cara meyakinkan diri sendiri bahwa ini tuh pasti saya bisa nih. Saya akan mewujudin apa yang saya mau sejak kecil itu. Cara nyikapinya kamu itu seperti apa gitu. Sampai bisa kuat gitu ya dengan keyakinannya itu kan perlu banyak orang tahu kan gitu. Iya. Kadang itu kan orang itu butuh harus ada sandaran gitu kan ya. Harus sandar. Kalau saya nggak sandar, bersujud sih. Oh bersujud, masyaallah. Iya kan? Bersujud ya. Nyandar ke siapa? Oh iya. Iya. Oke. Tapi dia kuat sendiri kan, masyaallah. Iya. Kita aja kuat. Kita dengarkan dulu penjelasan si Pak ya kayak gimana. Jadi sebenarnya ya Ustazah ya, kalau dipikir-pikir lagi tuh, yang bikin takut gagal atau takut mulai itu sebenarnya karena kalau saya mikir ya, saya takut kalau misalnya saya takut terhadap persepsi orang-orang. Seandainya saya itu udah memulai sesuatu lalu akhirnya gagal, saya malu kayak gitu. Nah, kemudian lambat laun saya mulai mengatasi itu dengan berpikir kayak gini. Kekhawatiran tentang itu tuh sebenarnya percuma. Kenapa? Soalnya orang-orang itu cuma peduli di saat itu doang, dan mereka punya banyak perjuangan dan kegagalan mereka sendiri buat dipikirkan gitu. Kalaupun ada orang yang benar-benar suka ngomongin kegagalan orang terus-menerus, itu nggak perlu diambil pusing karena sebenarnya mereka juga punya masalah masing-masing kan, dan pada akhirnya kita kan yang bakal tanggung jawab sama apa yang udah kita pilih gitu. Gitu. Jadi ya jalan aja gitu ya sih Pak ya berarti ya. Iya. Oke. Ini tuh saya pernah dengar gitu, pernah diskusi dengan seseorang itu ketika dia pernah mengalami fase kayak Siva gini, Sedavia. Impiannya tinggi, tapi ternyata banyak orang yang menyepelekan impiannya dia itu. Terus yang saya ingat benar nih, kesimpulannya itu adalah omongan orang itu memang harus didengerin. Semua omongan orang itu harus kita dengerin karena kita punya telinga gitu. Tapi nggak semua omongan orang itu kita harus masukin ke dalam hati gitu. Jadi harus difilter, saudara. Ya, paham. Jadi harus dengerin semuanya. Ya gitu dengerin aja gak apa-apa. Tapi kan dengerin itu nggak harus semuanya kita olah gitu kan. Kita masukkan ke dalam hati kayak Siva tadi kan. Ternyata bener. Jadi masing-masing orang itu punya kegagalannya sendiri. Yang dimasukin tuh yang positif. Yang positif. Dia sesuatu kalau itu baik dan bisa membuat kita semakin semangat, buat kita semakin positif ya kenapa enggak kan gitu. Bener gak? Bener sih. Apalagi ini kan Siva itu ada di pesantren kan, untuk menuju ke waktu mau masuk UGM ini kan belajar semuanya itu kan di pesantren nih. Nah itu pasti banyak banget tantangannya kan, termasuk tantangan ketika dia padatnya kegiatan di pesantren kan gitu. Ini gimana nih cara sampai manajemen waktunya ini antara pesantren dan
belajarnya ini gimana ya? Atau nggak padat? Kamu ngerasa nggak padat? Jangan-jangan. Kalau itu buat yang disuka pasti nggak bakal ngerasa padat sih, Us. Oke. Ya nggak sih? Iya benar sih. Iya. Kayak gitu. Selalu berusaha untuk mencari-cari waktu ya berarti ya gitu ya. Iya, Us. Kan saya tuh baca buku waktu itu SMP, judulnya tuh apa ya? The Outliers kalau nggak salah. Jadi itu di buku itu menyatakan kalau orang mau ahli di bidangnya maka ia perlu waktu latihan sekitar 10.000 jam. Itu kayak kata kunci, kayak golden hour-nya dari penelitian-penelitian itu. Dan ternyata gitu, itu tuh membutuhkan waktu sekitar 10 tahun kalau kamu mau jadi ahli di bidang itu. Terus saya mikir dong, sebenarnya kunci dari semua itu bukan IQ ataupun kekuatan apapun lagi selain usaha itu sendiri. Jadi semakin banyak waktu yang kamu kerahkan buat usaha itu, otomatis itu akan membangun kamu jadi orang yang ahli di bidang itu. Gitu. Jadi saya berpatokan untuk selalu menyiapkan waktu gitu buat latihan aja. Insya Allah ya. Siva, saya ini pengen tanya ini agak sebenarnya agak private sih ya. Apa ya? Tapi nggak apa-apa ini. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Anda yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tahu Sivanya. Makanya. Oke. Ustaz ya. Jadi kan di SMA itu ada salah satu ekstra ya. Jadi ada kelas khusus namanya kelas MPA, tapi dia tidak masuk dalam jam pembelajaran, di luar jam pembelajaran. Nah, Mbak Siva ini tergabung salah satunya itu di MPA Kimia. Jadi kalau banyak orang bilang arsitek itu lebih ke fisika sama matematika gitu ya, Siva ya. Tapi aneh-aneh ternyata dulu itu sebenarnya lebih banyak di MPA Kimia kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu apakah ketika Siva mempelajari kimia dulu selama 3 tahun kurang lebih itu, terus sedangkan keinginan untuk menjadi arsitek itu kan udah lama gitu, pernah nggak sih menemukan konflik? Loh, saya kan minatnya di arsitek yang banyak menghitung dan ada seninya, kenapa saya kok berada di kimia gitu? Oke, jadi sebelumnya ketika saya sedikit bimbang dan ragu itu kelas 10 itu ketika pulang itu saya sempat ragu gitu. Kalau misalnya saya mau berhenti saya akan bilang gitu kan. Akhirnya saya waktu itu baca buku. Ketepaan itu kayak mungkin kayak hidayah kali ya. Benar. Gak tahu ya, ini kayak jawabannya gitu. Iya. Bukunya tuh judulnya The Range, tentang lebih pentingnya seorang general daripada spesialis. Jadi saya mulai baca buku si David Epstein ini. Ternyata orang yang menguasai banyak bidang itu tidak salah dan juga tidak lebih buruk daripada orang yang spesialis gitu. Terus akhirnya saya baca terus buku itu. Sampai buku itu bilang banyak orang yang awalnya berpindah profesi dari akuntan ke pengusaha atau semacam itulah. Kemudian saya baca apa sih kesimpulannya gitu. Ternyata ketika dia nulis di situ, si David ini bilang, kalau orang berpikir singgah di tempat atau waktu yang salah itu akan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang nggak bakal jadi masa depan, itu sia-sia, maka jawabannya itu salah. Karena nggak mungkin ada skill yang hilang kalau kamu emang bener-bener ngejalaninnya serius gitu. Entah itu kepakai dalam segi ilmu bukunya, textbooknya itu bakal kepakai lagi atau enggak, tapi yang jelas ada skill yang nggak pernah sama dari setiap bidang dan pengalaman yang udah dicapai itu gitu. Jadi saya nggak pernah regret menyesal sama apa yang udah saya pilih gitu. Masya Allah. Keren nih, Masya Allah. Bersyukur ya berarti ya sih Pak ya. Iya. Iya. Ya nggak sempit ilmu ya. Masya Allah. Semua ilmu tuh dia. Iya benar. Berusaha untuk mengambil segala sesuatu dari sisi positifnya gitu. Gitu sudah. Memang nggak ada yang namanya salah jalan. Yang ada adalah kamu terpilih melalui jalan yang sekarang. Ya benar banget. Kata-kata siapa itu? Gak tahu. Tadi browsing. Nggak ya. Iya sih Pak. Masya Allah. Nah terus ini sih Pak. Saya ini ya merasa Masya Allah ternyata muridnya lebih pintar dari gurunya. Nah, seperti itu. Berarti berhasil gurunya, ya kan? Pendidikan yang berhasil insya Allah. Iya. Berhasil. Kamu cocok ini jadi narasumber ya. Suatu diundang gitu ke sini. Narasumber utama gitu. Oh, boleh. Iya. Kapan?
untuk ini juga apa namanya ke santri juga kan? Iya benar, masya Bagus Allah. tuh. Iya. Kapan-kapan ya Syifa ya. Kita undang. Jauh ya, rumahnya. Oh, jauh. Pontianak gitu ya. Lu kan sekarang di Jogja selain ini. Oh iya bisa di Jogja. Jogja, iya. naik kereta aja bisa sampai ya. Kalau Pontianak kan bisa pesawat. Iya benar. Pernah ke Pontianak? Belum pernah. Iya. Tanya balik dong. Belum pernah. Belum. Sama. Iya sama. Iya sama. Nah, lagi sih Pak, saya penasaran. Kan ketika di sekolah itu, di pesantren itu salah satu orang yang sering berinteraksi dengan kita itu adalah guru gitu ya, atau ustazah dan sebagainya. Karena kan jauh dari orang tua gitu. Saya yakin salah satu motivator terbesar atau yang memberi motivasi terbesar untuk Syifa adalah orang tuanya pasti dan dirinya dia sendiri. Cuman saya penasaran aja sih, Syifa pernah nggak mengingat mungkin ada salah satu ustazah yang benar-benar berkesan ke Syifa dan memberikan pengaruh gitu ya ke Syifa dan masih diingat sampai sekarang gitu. Saya itu baru pertama kali nemuin guru yang nggak mandang saya sebagai anak yang pintar, punya nilai bagus, punya kemampuan lebih atau semacamnya. Karena saya capek gitu dianggap kayak gitu. Maksudnya bukannya saya nggak suka atau saya menolak itu, tapi seakan-akan jadinya pandangan guru itu udah gitu selesai di situ. Seakan-akan yang saya punya hanya itu gitu. Padahal saya pun sendiri sadar ada yang lebih berharga daripada nilai ataupun pengetahuan, kemampuan akademik apapun itulah namanya. Dan itu saya baru dapat di Al-Rahmah. Saya baru dapat ada guru yang menghargai saya dari sisi lainnya. Itu ya guru ini gitu. Jadi Ustazah ini adalah nama, jangan. Sudah penasaran. Bidang ini bidang ini saya sangat sulit sekali beneran. Saya sulit sekali di bidang ini dan bahkan saya sampai bingung ini mau dipelajarinya kayak gimana sih mata pelajaran ini gitu kan. Itu sampai nggak tahu ya berkahnya ilmunya atau gimana, tapi saya bisa dapat nilai yang cukup bagus lah gitu di mata pelajaran ini setelah ketemu sama ustazah ini gitu. Dan ternyata ketika orang tua saya itu bilang gitu, orang tua saya bilang kalau enggak kok Mbak gitu, kalau ustazah ini nggak pernah ngomentarin nilaimu ataupun apapun itu, dan ternyata ustazah ini hanya peduli sama attitude aja. Seperti itu. Sampai ada waktu itu sempet anak kelas saya itu ada yang ketiduran di kelas gitu. Terus di videoin dong sama ustazah itu. Dan videonya masih ada sampai sekarang. Sampai masih ada. Iya, malah di videoin ya. Bukannya ini. Jadi kan disampaikan ke orang tuanya kayaknya. Iya benar, Mas. Iya benar itu kan. Ya kan ditegur habis di video. Oh, habis di video terus ditegur. Iya. Lanjut sih Pak. Ya begini nih Ustazah ya. Tapi unik loh caranya Ustazah ya. Insyaallah. Terus gimana? Iya. Ya akhirnya saya benar-benar salut sekali sama ustazah ini karena ya begitu, dia menilai anak bukan cuman dari kemampuannya aja, dia juga peduli sama attitude-nya anak dan dia menghargai itu sangat gitu. Ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan yang berkesan itu yang baik-baik bisa diambil, yang kurang baik itu ditinggalkan gitu ya sudah ya. Tapi memang benar ya, saya sepakat dengan Syifa suka dengan beliau. Kita nggak tahu ustazah ini itu siapa gitu ya, nggak perlu tahu, nanti di belakang layar aja. Sepakatnya apa ini? Sepakatnya adalah ya attitude itu penting gitu. Oke, benar. Ada di Jepang itu tipikal orang tuanya itu adalah lebih bingung. Jadi ketika misalkan salah satu anaknya itu matematikanya remedi gitu ya kalau bahasanya di sini, atau nilainya kurang dari yang misalkan 9, di bawah 9, bawah 8 gitu, itu orang tuanya nggak bingung Ustazah Fia. Yang dibingungkan oleh orang tua di sana itu adalah ketika anaknya nggak bisa antri, jadi ke etika gitu. Jadi mereka itu sangat bingung ketika anaknya itu nggak paham tentang etika kalau di Jepang itu. Wah, Jepang, percaya nggak? Insya Allah di Indonesia juga sama. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Percaya sama saya. Saya belum pernah ke Jepang loh. Tapi kan dapat dari mana terus? Ya, dari tadi. Iya, oke. Ya, oke. Nah, terus selanjutnya nih, kira-kira
ada nggak sih motivasi yang mungkin Pesan, pesan ya yang diberikan dari Syifa untuk semua para pendengar hari ini yang menyimak ya video ini, yang melihat video ini, gimana sih untuk meraih mimpi dan berusaha untuk mewujudkannya itu seperti apa, dan sesuai dengan juga pengalaman yang Syifa alami ya. Silakan Syifa. Oke, jadi ada 3 mindset sederhana sih yang selama ini saya pakai terus. Ketika mulai capek atau ketika mulai bingung ini arahnya benar atau enggak, atau tujuannya ini benar enggak, sesuai enggak, seperti itu. Saya kembali ke 3 mindset ini. Pertama, saya mau cari tahu terus saya ini ada di mana gitu. Bukan buat nyari tahu seberapa jauh saya sama mimpi saya atau bahkan merasa insecure semacam itu, tapi buat kayak kayak mind mapping aja gitu, kayak maps buat cari lokasi kamu tuh jaraknya udah sejauh apa gitu. Kira-kira langkah apa lagi yang masih perlu, apa aja langkah yang udah kita lalui gitu. Kemudian yang kedua, kita tetapkan step-stepnya itu apa aja gitu. Selama ini udah ngelakuin gagal kayak gimana, selama ini udah yang berhasil kayak gimana. Kadang kita sendiri tuh suka ngebandingin diri sama orang lain kan, merasa dunia ini berjalan tapi kita sendirian yang stuck gitu kan. Padahal kalau kita kembali ke diri kita sendiri, coba deh kita lihat gitu kan, udah berapa banyak hal-hal yang aku suka dan aku udah berhasil, udah berapa banyak hal-hal yang aku inginkan dan udah tercapai gitu kan. Dan itu setelah saya omongin dengan teman-teman saya, cerita, mereka juga merasakan hal yang sama, merasa dunia ini terus berjalan tapi kitanya nge-stuck gitu kan. Gitu, jadi ya pentingnya buat tahu itu. Terus yang ketiga, buat sabar aja sih. Karena yang namanya ujian itu macam-macam kan ya. Keraguannya itu macam-macam. Mungkin kalau saya dari keluarga atau dari teman sedekat itu mendukung, tapi kan nggak semua orang punya latar yang sama gitu. Jadi untuk menghadapi itu butuh kesabaran masing-masing juga. Karena yang bikin lagu itu kadang bukan cuma tentang skill kita atau kemampuan kita sendiri, tapi orang sekitar kita gitu kan ya. Betul. Ya. Gitu. Ada lagi sih Pak. Saya kira masih panjang ini. Ya. Oke. Ini ya, kalau ngobrol sama Syifa ini isinya ngomongnya dia tuh nggak panjang tapi penuh isi gitu. Wah, bener nggak sih? Ada 3 hal. Padat. Iya, kalau sudah singkat, padat, merayap. Iya. Iya ini. Benar. Iya. Oh, ada tambahan lagi. Silakan. Ini saya ada ini sedikit memukul sih, tapi menurut saya ini sedikit menyadarkan saya gitu. Ya. Saya tetapkan destinasi apa yang nggak mau saya dapetin gitu. Jadi ibaratnya saya selalu punya backup plans gitu. Ibaratnya skill yang udah dibangun itu nggak boleh jadi cuma-cuma, dan saya harus punya backup lain ketika misalnya andai kata ini mimpinya gagal atau tujuan saya tuh nggak nyampe gitu, tapi saya udah berjalan kan, maka gimana caranya supaya step itu nggak jadi percuma. Nah, backup plan-nya itu harus dipakai gitu. Oke. Ya, punya backup, harus ada backup plan. Jadi ini dia sudah mempersiapkan dengan matang semuanya itu. Saya kalau nggak kesini, nggak diterima, misalkan kemungkinan terburuknya ini nggak dapet, berarti saya udah siap gitu. Jadi nggak kosongan gitu. Ibarat orang perang itu sudah tahu medan dan sudah punya amunisi gitu. Sudah sepakat nggak sih? Sepakat banget. Ya. Jadi buat teman-teman tadi itu yang disampaikan Syifa benar banget. Salah satu dari 3 hal tadi ketika kita mulai khawatir dengan tujuan kita itu adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu nggak sih Syifa ya? Jadi itu menurut saya juga nggak adil ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena startnya beda Ustazah. Startnya saya sama Ustazah Fia pasti beda mulainya dulu. Jadi yang adil itu adalah membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Antara yang sekarang dengan yang sebelumnya. Kayak gitu. Sepakat nggak? Sepakat banget. Harus sepakat. Nggak sepakat keluar dari sini. Dan gitu ya, bercanda-bercanda. Masya Allah. Ya, oke. Gitu ya. Luar biasa ya ini. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kita bisa menangkap apa yang bisa menjadi motivasi kita juga, bisa untuk meraih mimpi dan bisa untuk berusaha mewujudkannya. Ini dari Syifa yang tadi. Ya, betul. Ya tadi kan sudah disampaikan, yakin sama impiannya masing-masing. Benar. Satu poinnya yakin sama impiannya sendiri.
Terus yakin bisa mewujudkannya insya Allah. Dan ketiga adalah yakin sama pertolongannya Allah. Itu kalau Karena misalkan segala sesuatu itu adalah apa? segala sesuatu adalah dari pertolongan Allah. Gimana sih? Oke. Segala sesuatu Ya. kan pastinya semua itu ada campur tangan. Betul. Ya. Betul. Sepakat. Itu Syifa. Jadi apa yang sudah dipelajari di pesantren itu nggak hilang mudah-mudahan gitu ya. Semangat untuk studinya, mudah-mudahan istiqomah di jalannya Allah. Amin. Gitu. Ya, Oke, ternyata terima kasih. sudah Waktunya sudah mencukupi ya. Kita. Oke, kita pamitan dulu dengan Syifa dulu. ya. Makasih ya Syifa. Salam buat orang tua yang ada di rumah, sehat selalu gitu ya. Oke, Selalu happy ya, jangan betul. lupa. Harus happy. Biar tidak terkena virus yang udah. Virus apa ya? Virus itu gangguan dari orang-orang. Yang Oh, lebih bahaya itu iya. bukan virus corona sebenarnya. Virus apa? Virus orang-orang yang Yang menjatuhkan iya ini, benar mental itu kita, yang usaha kita bahaya gitu gitu ya. ya. Kita harus punya vaksinnya itu ya. Harus selalu happy. Oke, Harus kuat. ya itu Syifa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama Ustadzah. Ya. Terus Selamat belajar ya di UGM, semangat UGM. terus ya. Siap. Jadi mahasiswa Alhamdullah. UGM, masya Allah Ya. keren. Ya. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam. Ya, demikian Serasi kali ini. Ya. Tentu saja. Mudah-mudahan tetap menginspirasi semua Amin. yang ada di rumah, yang menyimak, yang mendengarkan. Jangan lupa Benar, jangan supaya inspirasi-inspirasi dan karya-karya ini tetap tersebar ke orang-orang, semakin banyak tersebarnya. Like, comment, and subscribe di video channel ini. Nah, channelnya apa saudara? Channelnya adalah Arohma Putri IPS. Gitu ya. Jangan lupa. Jangan lupa Oke. sekali lagi apa? Like, Comment, subscribe. Sekarang juga. video ini. Iya, jangan nanti, sekarang aja sekarang. Insya Allah kita akan terus untuk berbagi inspirasi Yap. ya dengan teman-teman semuanya Yap. ya. Dalam acara Serasi, semangat berkarya dan menginspirasi. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya temannya Via. Dan saya temannya Dita. Sampai jumpa di Sampai Serasi jumpa. berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.